Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Ekawati dengan NIM F10812211048 dari kelas 1B reguler. Kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bu Dioti Aulia Filda Gasha SPD MPD mengenai landasan antropologi pendidikan. Baiklah, pada bab ini kita akan mempelajari mengenai pengertian landasan antropologi dan antropologi sebagai landasan pendidikan. Baiklah, pertama-tama kita akan mengenal apa itu antropologi. Antropologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu antropo, yang berarti manusia, dan logos, yang berarti hidup. Jadi, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk masyarakat. Sedangkan, antropologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Konsep yang berkaitan dengan pengertian antropologi banyak dikemukakan oleh para pakar antropologi. Beberapa konsep antropologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada William A. Haviland. Antropologi adalah studi tentang manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Kemudian ada David Hander. Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Kemudian yang terakhir ada Konjraningrat. Menurutnya, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari antropologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan. Cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai yang dihasilkan sehingga setiap manusia satu dengan lainnya berbeda-beda. Secara umum, antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya dan untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Sedangkan antropologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis berdasarkan konsep-konsep dan pendekatan antropologi. Sebagian besar perilaku manusia hanya dapat dijelaskan dari sudut pandang pikiran dan perilaku yang dibentuk oleh tuntunan sosial dan budaya. Budaya sendiri adalah gabungan dari kompleks dari asumsi, tingkah laku, mitos, dan berbagai ide lain yang menjadi satu kesatuan untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Berikutnya, antropologi sebagai landasan pendidikan. Antropologi menjadi landasan dalam pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah antropologi yang dijadikan titik tolak pendidikan. Contoh perbedaan kebudayaan masyarakat di berbagai daerah. Misal, sistem mata pencarian, bahasa, kesenian, makanan khas, dan sebagainya yang mengharuskan untuk diberlakukannya kurikulum muatan lokal. Untuk lebih jelasnya, kita juga harus memahami tentang manusia itu sendiri. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai hakikat manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang terdiri dari jiwa dan raga. Dalam pandangan filsafatnya, Descartes berpendapat bahwa esensi manusia terdiri dari dua substansi, yaitu badan dan jiwa. Karena manusia terdiri dari dua substansi berbeda, yaitu badan dan jiwa, maka antara keduanya tidak terdapat hubungan saling mempengaruhi. Namun demikian, lain lagi dalam pandangan common sense-nya. Descartes mengakui adanya hubungan badan dan jiwa. Menurutnya, badan dan jiwa satu sama lain saling mempengaruhi. Menurut Schumacher, 1980, manusia adalah kesatuan dari yang bersifat badani dan rohani yang secara prinsip berbeda dari benda, hewan, tumbuhan, maupun Tuhan. Adapun dimensi hakikat manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimensi individualitas, mengandung arti bahwa manusia itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi menjadi aspek jasmani dan rohani. Manusia juga bersifat unik atau khas, artinya antara satu manusia dengan manusia yang lainnya itu berbeda, baik itu secara fisik, psikis, maupun sosial. Kemudian dimensi sosialitas, mengandung arti bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang mampu bermasyarakat, memiliki kecenderungan untuk bekerja sama, bergotong royong, dan saling tolong-menolong. Kemudian dimensi moralitas mengandung arti bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki keterikatan dengan nilai-nilai, norma-norma, baik itu norma masyarakat, norma agama, maupun norma hukum. Manusia memiliki kata hati, artinya manusia mampu membedakan hal yang baik dengan yang tidak baik. Kemudian ada dimensi religiusitas, mengandung arti manusia itu merupakan makhluk yang memiliki kecenderungan untuk mengakui adanya zat yang supranatural atau memiliki keyakinan terhadap adanya yang maha.
yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Besar. Dan yang terakhir adanya dimensi historisitas, mengandung arti keberadaan manusia pada saat ini itu terpaut kepada masa lalunya. Ia belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia. Kemudian ia mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Kemudian ada juga dimensi komunikasi, yang artinya adalah dalam rangka mencapai tujuan hidupnya, manusia itu berinteraksi atau berkomunikasi, baik secara vertikal kepada Tuhannya maupun secara horizontal kepada sesama makhluk. Kemudian yang terakhir adanya dimensi dinamika. Artinya manusia tidak pernah berhenti, selalu dalam keaktifan, baik dalam aspek fisiologik maupun spiritualnya. Kemudian kita akan membahas mengenai potensi manusia. Sebagai kesatuan badani rohani, manusia hidup dalam ruang dan waktu, memiliki kesadaran, mempunyai penyadaran diri, mempunyai berbagai kebutuhan, nafsu, serta mempunyai tujuan. Manusia itu memiliki potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan potensi untuk berbuat baik. Namun di samping itu, karena hawa nafsu, ia ia pun memiliki potensi untuk berbuat jahat. Selain itu, manusia juga memiliki potensi untuk mampu berpikir atau cipta, berpotensi berperasaan atau rasa, berpotensi berkehendak atau karsa, dan memiliki potensi untuk berkarya. Kemudian kita akan membahas mengenai ruang lingkup antropologi pendidikan. Terdapat dua ruang lingkup yaitu sosialisasi dan enkulturasi. Sosialisasi sendiri itu berarti belajar. Dalam proses ini, sosialisasi itu di mana seorang individu itu akan belajar mengenai tingkah laku, kebiasaan, serta pola-pola kebudayaan lainnya. Juga keterampilan-keterampilan sosial seperti berbahasa, bergaul, berpakaian, cara makan, dan sebagainya. Di mana akan terlihat perbedaan yang terjadi antara kebudayaan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian, enkulturasi. Enkulturasi sendiri adalah proses mempelajari nilai dan norma kebudayaan yang dialami individu selama hidupnya. Biasanya yang menjadi kajian dalam enkulturasi ini adalah perbedaan jenis kelamin, perbedaan umur, dan sebagainya. Dalam proses ini, kita mendapatkan adanya perbedaan pada masing-masing individu berupa perbedaan kepribadian dan pengalaman. Kemudian, manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan perlu dididik. Setelah kelahirannya, manusia tidak dapat dengan sendirinya mampu menjadi manusia. Untuk menjadi manusia, ia perlu dididik dan mendidik diri. Sehubungan dengan ini, M.J. Langeveld 1980 menyebut manusia sebagai animal educantum. Sebagai manusia yang perlu dididik menunjukkan bahwa manusia ini memiliki keterbatasan. Manusia adalah makhluk yang belum selesai, makhluk yang terbuka dan serba mungkin. Karena itu manusia perlu dididik. Ada 3 tahap antropologis yang mendasari perlunya manusia mendapatkan pendidikan dan mendidik diri, yaitu yang pertama, prinsip historisitas, kemudian prinsip idealitas, dan yang ketiga adalah prinsip faktual atau posibilitas. Sehubungan dengan ini, M.J. Langeveld 1980 juga menyebutkan manusia sebagai animal edukabil. Ada 5 asas atau prinsip antropologis yang mendasari bahwa manusia dapat dididik, yaitu yang pertama, prinsip potensialitas, kemudian prinsip dinamika, prinsip individualitas, prinsip sosialitas, dan yang terakhir adalah prinsip moralitas. Kemudian kita akan membahas mengenai pengaruh pendidikan terhadap masyarakat dan kebudayaan. Secara singkat, pendidikan itu merupakan produk dari masyarakat. Karena apabila kita sadari, arti pendidikan sebagai proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda oleh masyarakat-masyarakat. Nah, setiap masyarakat itu berupaya meneruskan kebudayaannya dengan proses adaptasi tertentu sesuai corak masing-masing periode zaman kepada generasi muda melalui pendidikan. Dalam pengertian tersebut, pendidikan itu sudah dimulai semenjak pertama kali berinteraksi dengan lingkungan eksternal selain diri sendiri, yaitu keluarga. Kemudian, kesimpulannya, landasan ini tuh sebenarnya landasan yang sangat penting bagi pendidikan. Karena landasan antropologis adalah landasan yang objek kajian utamanya adalah manusia dan kebudayaan. Pada landasan ini, kita akan mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Jadi, landasan ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena kelebihan hanya milik Allah sedangkan kekurangan dari saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.